Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema yang luar biasa. Di mana aku ada, di sana pun engkau akan berada. Bapak Ibu, kita akan membaca di dalam Yohanes pasal 14 ayat 3. Dikatakan, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Haleluya, luar biasa. Bapak Ibu, kalau agama lain hanyalah one way traffic in human effort, jalan yang hanya satu arah dari usaha manusia, kekristenan percaya kepada suatu sistem keselamatan berupa dua jalur. Kita percaya pada sistem dua jalur. Dari surga Tuhan telah datang ke bumi Bapak Ibu, lalu membawa kita dari bumi ke surga yang dijamin dalam segala kekuatan yang kekal di dalam tahta kemuliaan Tuhan. Wow, luar biasa. Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Aku pergi untuk mempersiapkan segala sesuatu bagimu. Dan aku akan datang kembali untuk menyambut engkau sebagai pemenang. Dan seorang mempelai laki-laki yang akan menyambut mempelai perempuan. Karena Tuhan mengasihi kita sekalian. Oleh karena itu, gereja harus siap sedia. Gereja harus senantiasa mempersiapkan diri dengan tidak menodai, tidak mencemari tubuh Kristus. Gereja harus bersiap untuk menjadi mempelai perempuan Kristus yang akan bersatu di dalam cinta kasih yang paling intim yang digambarkan dalam hubungan suami istri. Dahsyat. Kisah para Rasul mengatakan, hai orang Galilea, mengapa engkau melihat seperti itu? Ingatlah, Yesus yang kau lihat diangkat ke surga akan datang dengan cara yang sama kembali ke dalam dunia ini. Yesus Kristus naik ke surga bukan karena ia melarikan diri Bapak Ibu. Ia sedang tidak menyembunyikan diri. Namun ia pergi ke surga dengan tugas yang mulia. Demi kasihnya kepada kita, ia ke sana untuk menyiapkan tempat bagi gerejanya. Ia pergi dengan rencana Allah yang sudah ditetapkan, dan itu bukan titik yang terakhir. Itu merupakan suatu janji bahwa suatu hari kelak ia akan datang kembali dengan cara yang sama, yaitu ketika ia kembali ke dalam dunia. Kita semua menyadari bahwa bumi, tempat di mana kita tinggal, adalah tempat yang sementara, sehingga Yesus akan kembali ke surga untuk mempersiapkan tempat bagi umatnya, yaitu saya dan Bapak Ibu. Kenaikan Yesus ke surga adalah bukti konkret adanya kehidupan setelah kematian, sehingga hal ini memberikan penjelasan secara umum bahwa segala sesuatu yang ada di bumi itu bersifat sementara. Jadi Bapak Ibu, kenaikan Yesus ke surga mengajarkan kepada kita untuk tidak hidup dalam kenikmatan duniawi saja, tetapi kita harus lebih memperhatikan kehidupan spiritual yang akan mengarah kepada kehidupan yang kekal. Amin, luar biasa. Namun sementara Yesus menyediakan tempat bagi kita, kita jangan khawatir, karena Yesus mengutus Roh Kudus-Nya untuk menyertai manusia dalam menjalani kehidupan di dunia. Dan kita tahu banyak pergumulan dan tantangan-tantangan hidup yang harus kita hadapi. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga tidak berarti berakhirnya persekutuan para murid dengan Tuhannya, melainkan menyatakan satu babak baru
dan tugas baru yang perlu kita kerjakan dengan hadirnya Roh Kudus di dalam hidup kita. Disinilah kita melihat keagungan Allah Tritunggal yang Esa, yang menyatakan anugerah dan karya keselamatannya bagi kita semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang pagi hari ini telah kami dengarkan. Biarlah melalui firman Tuhan tersebut iman kami semakin bertumbuh, iman kami semakin dewasa, dan hidup kami menjadi semakin seperti Kristus. Tanamkan dan meteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.